Kedua mata saya yang sudah nampak bersinar merah dan putih menatap nanar ke arah dua jin wanita yang masih bertempur. Yang satu bersosok kalong wewe dan lawannya adalah jin berwajah merah berjubah hitam yang barusan menikam saya dari depan. Tubuh saya sudah tidak lagi berjalan menapak di atas tanah, melainkan melangkah satu tombak di atas bumi dengan perlahan. Seakan-akan udara kosong menjadi pijakan di atas kaki. Saya sempat meraba dada kanan yang masih terhujam sebuah tusuk konde hitam yang mengeluarkan pendaran sinar berwarna sama. Dengan mudah, saya cabut senjata tersebut dari dada sambil terus melangkah satu tombak di atas tanah, lalu mencium ujung tusuk konde itu. Hidung saya menangkap bau tajam, bau dari jenis racun yang sangat jahat dari ujung salah satu peralatan khusus untuk memperindah rambut perempuan di zaman old tersebut. Masih dengan menggenggam tusuk konde di tangan kanan, tangan kiri saya memegang luka tusuk di dada kanan. Suara seperti besi panas terendam air terdengar mendesis saat telapak tangan kiri saya menyentuh luka di dada kanan yang mulai membiru. Sesaat saya berhenti melangkahkan kaki di udara dan mengangkat telapak tangan kiri dari luka tusuk di dada kanan secara perlahan. Ajaib, kedua mata saya yang berselimut cahaya merah dan putih melihat segumpal darah hitam tersedot keluar dari luka tusuk tersebut, seiring telapak tangan kiri yang mulai terangkat dari sana. Kau harus berterima kasih kepadaku, anak manusia. Aku sudah menyelamatkan nyawamu dari ancaman salah satu racun paling jahat di muka bumi, ucap Bayu Ambar yang terdengar di batin saya, disusul sebuah senyuman menyeringnya di wajah saya. Satu sisi jiwa saya yang masih tersadar hanya terdiam. Namun tetap harus saya akui, kesaktian Bayu Ambar yang saat ini sudah menguasai satu sisi jiwa yang lain patut diacungi jempol. Gumpalan darah hitam yang melayang di antara sela telapak tangan kiri dan luka tusuk di dada saya nampak bergoyang-goyang seiring tubuh saya yang kembali melangkah di udara. Perlahan, telapak tangan kiri saya mengarah ke depan dengan posisi terbuka, dan di atasnya segumpal darah hitam terlihat masih melayang-layang. Pandangan saya yang masih diselimuti cahaya merah dan putih kembali menatap nanar ke arah Sekar dan Nyi Kembang Wangi. Beberapa kali saya menatap dua sosok jin tersebut satu persatu, dengan telapak tangan kanan yang masih menggenggam tusuk konde hitam dan segumpal darah hitam yang melayang di telapak tangan kiri. Saya terus menatap mereka. Jangan lukai jin penjagaku, Bayu Ambar. Aku mohon dengan sangat, ucap saya kepada sebagian jiwa yang sudah dikuasai Bayu Ambar. Sebuah senyuman menyeringai kembali tersungging di wajah saya setelah mendengar permintaan dari sebagian jiwa yang masih tersadar. Tentu saja aku tidak akan melukai kakak iparku, anak manusia. Aku tidak menaruh dendam dengan saudaraku Jagatirta. Aku tidak akan melukai Sekar, jawab Bayu Ambar dalam batin saya. Mendengar ucapannya tersebut, saya bisa merasa sedikit lega. Perlahan, saya menghentikan kembali langkah kaki di udara saat Sekar terdengar menjerit dan terlempar ke belakang karena terkena serangan Nyi Kembang Wangi. Telapak tangan kiri saya kembali terulur ke depan dengan gumpalan darah hitam mengandung racun sangat jahat yang masih melayang di atasnya. Satu hembusan nafas saya meniup pelan gumpalan darah hitam di atas telapak tangan kiri ke arah Nyi Kembang Wangi yang hendak menyerang Sekar kembali. Secepat kilat, gumpalan darah hitam itu melesat ke arah jin berwajah merah berjubah hitam tersebut. Menyadari satu serangan sedang melesat ke arahnya, dengan cepat Nyi Kembang Wangi mengibaskan jubah hitamnya. 3 kali suara letupan terdengar dari arah Nyi Kembang Wangi. Sosok jin berwajah merah tersebut terlihat terdorong ke samping dan nampak sangat terkejut saat melihat beberapa lubang ada di jubah hitam yang ia gunakan untuk menangkis serangan saya karena terkena gumpalan darah yang mengandung racun jahat miliknya sendiri. Aku pikir kau sudah meregang nyawa karena racunku, anak muda. Tidak dinyana, untuk ukuran manusia, kesaktianmu cukup mumpuni, ucap Nyi Kembang Wangi dengan senyuman meremehkan. Jin Sundal, kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan saat ini, bentak Bayu Ambar lewat lisan saya. Sesaat jin perempuan berwajah merah tersebut membelalakan kedua matanya, entah karena terkejut mendengar bentakan barusan atau mulai menyadari adanya sosok lain dengan kekuatan yang jauh berada di atasnya. Aku sama sekali tidak takut denganmu, keturunan Sutadewa, balas membentak Nyi Kembang Wangi. Bodoh, kita lihat nanti. Aku akan membungkam mulutmu dengan tusuk konde ini, sahut Bayu Ambar lewat lisan saya kembali sambil menghunus tusuk konde hitam yang tergenggam di tangan kanan. Melihat tusuk konde senjatanya ada di telapak tangan saya, Nyi Kembang Wangi langsung mengeluarkan satu tusuk konde yang seketika berubah menjadi sebuah tombak hitam
lalu melayang di udara sambil tertawa melengking. Rambut hitamnya yang panjang seketika mengembang naik laksana kepala ular sendok dan terpisah menjadi 4 gulungan. Dengan teriakan kencang, sosok jin perempuan berwajah merah seperti pantat monyet, kata Sekar, melesat ke arah saya sambil mengayunkan tombak hitamnya, disusul ke 4 gulungan rambut yang ikut menyambar. Melihat selarik sinar hitam keluar dari ayunan tombak hitam Nyi Kembang Wengi bersamaan dengan 4 gulung rambut yang melesat, Bayu Ambar menanggapinya dengan senyuman meremehkan di wajah saya. Satu lari sinar hitam terus melesat secepat kilat ke arah saya. Dengan santainya, Bayu Ambar menaikkan telapak tangan kiri saya yang sudah terbuka lebar, dan mendadak saya merasakan aliran tenaga luar biasa kuat dari pusat telapak tangan kiri, seiring munculnya satu titik cahaya hitam seukuran jari kelingking yang langsung melesat keluar ke arah sinar berwarna sama milik Nyi Kembang Wengi. Bentrokan 2 sinar hitam menimbulkan ledakan berdaya amat kuat di udara. Seketika langit berubah gelap untuk beberapa saat. Saya yang masih setengah sadar sama sekali tidak bergeming meski terkena gelombang ledakan. Sementara di arah depan, Nyi Kembang Wengi terpental beberapa tombak ke belakang, meski 4 gulungan rambutnya masih terus melesat ke arah saya. Suara 4 gulungan rambut jin perempuan berjubah hitam itu terdengar jelas saat berhasil menggulung kedua kaki dan lengan saya. "Rambut Nyi Kembang Wengi bisa menyerap tenaga, Bayu," ucap saya dalam batin yang dibalas dengan senyuman menyeringai dari Bayu Ambar lewat bibir saya sendiri. "Setan alas, kesaktianmu terasa sangat jauh meningkat anak muda," kata Nyi Kembang Wengi yang sudah berubah menjadi perempuan cantik bertubuh sintal dengan balutan baju hitam. Bayu Ambar tidak menjawab dan kembali memberikan senyuman dingin. "Tapi aku berhasil menjeratmu dengan rambutku. Sebentar lagi akan kuhisap habis tenaga dalammu anak muda," lanjut Nyi Kembang Wengi dengan wajah pucat dan berusaha menyamarkan rasa sakit di wajahnya. Dengan gerakan lambat, Nyi Kembang Wengi mulai duduk bersila dan menyilangkan kedua tangannya di dada. 4 gulungan rambut yang menjerat kaki dan tangan saya mulai terasa bergetar seiring wajah jin cantik itu berubah menghitam. Dari pangkal rambut di kepalanya muncul sinar merah yang bergerak menyelimuti 4 gulungan rambut dengan cepat, hingga akhirnya tiba di tiap jeratan yang membelit kedua kaki dan lengan saya. Tiba-tiba Bayu Ambar menjerit dan membuat tubuh saya bergetar hebat untuk beberapa saat. Saya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan sosok jin kembaran sepertalian pusar jagat tirta itu mulai merasa cemas. Sosok Nyi Kembang Wengi yang seluruh wajahnya sudah menghitam itu terdengar tertawa terbahak-bahak. "Kau rasakan sendiri kekuatan rambut saktiku anak muda," teriak Nyi Kembang Wengi ke arah Bayu Ambar yang sedang membuat tubuh saya bergetar hebat. Dalam hati, saya sempat berniat untuk memanggil pedang jagat samudra agar melesat keluar dari bahu kanan dan menebas jeratan 4 gulungan rambut. "Jangan kau panggil pedang mainanmu anak manusia. Aku hanya sedang bermain-main dengan jin sundal itu," bentak Bayu Ambar yang membuat saya terpaksa mengurungkan niat. Dengan tubuh saya yang mulai merosot secara perlahan ke atas tanah, Bayu Ambar menggunakan tangan kanan saya yang masih menggenggam tusuk konde melambai-lambai ke depan, seolah meminta Nyi Kembang Wengi untuk menghentikan serangannya. "Aku tidak akan melepaskan jeratan rambutku dari tubuhmu anak muda sebelum ragamu kering karena kehabisan tenaga," kata Nyi Kembang Wengi dengan suara keras. Tiba-tiba Bayu Ambar memberikan satu kedipan mata genit dari wajah saya. Nyi Kembang Wengi nampak terkejut melihat saya kembali berdiri dan mulai melayang satu tombak dari atas tanah. 2 lengan saya yang terbelit 2 gulungan rambut direntangkan ke depan oleh Bayu Ambar. Sementara 2 kaki saya pun mulai terbuka lurus ke samping membentuk pola split. Pandangan Bayu Ambar melalui kedua mata saya kembali menatap nanar ke arah Nyi Kembang Wengi. "Kau mau tenagaku? Baik, akan aku serahkan semua kepadamu," ucap Bayu Ambar dari lisan saya. Sesaat, jin keturunan langsung dari Kisuta itu menutup pandangan dengan memejamkan kedua mata saya. Dari pusar, saya merasakan dorongan suatu tenaga dalam luar biasa dahsyat yang terus menyebar ke kedua kaki serta kedua lengan. Sambil berteriak keras, Bayu Ambar menyalurkan seluruh tenaga dalamnya ke 4 gulungan rambut yang masih membelit kedua kaki dan tangan saya. Nampak sinar merah merambat cepat kilat ke 4 gulungan rambut dan langsung membakar tiap helai rambut yang sudah teraliri sinar merah jelmaan seluruh tenaga dalam Bayu Ambar. Nyi Kembang Wengi nampak tercekat dan berniat untuk melepaskan sisa belitan gulungan rambutnya dengan cara menarik kembali. Namun, secepat kilat, Bayu Ambar yang masih menguasai setengah tubuh saya
berhasil membetot satu gulungan rambut sekuat tenaga. Sejumput rambut panjang Nyi Kembangwengi nampak tercabut paksa dari kulit kepalanya hingga memuncratkan darah hitam. Sementara 3 gulungan rambut yang tersisa masih meliuk-liuk terbakar di udara. Tanpa pikir panjang, Bayu Ambar melompat dengan menggunakan tubuh saya dan berputar di atas udara. Satu tusuk konde hitam milik Nyi Kembangwengi yang masih ada di genggaman tangan kanan langsung dilemparkan dengan sekuat tenaga ke arah tuannya. Terdengar suara jeritan pilu dari sosok Nyi Kembangwengi seiring tusuk konde miliknya menghujam perut jin tersebut. Kira-kira 5 tombak, sosok jin wanita itu terpental ke belakang lalu mencoba berdiri sambil memegangi perutnya yang mulai mengeluarkan darah hitam. Sebagian kulit kepala Nyi Kembangwengi terlihat botak dan mengucurkan darah hitam akibat sejumput rambutnya yang dibedot paksa oleh Bayu Ambar dengan menggunakan tangan saya. Tatapan mata jin wanita itu nampak menyerot penuh amarah ke arah sosok saya yang setengah sadar masih berada di bawah pengaruh Bayu Ambar. Kali ini aku mengaku kalah, tapi lihat nanti saat Raja Tunggal sudah berhasil merebut kitab langit, aku pasti akan menghabisi kalian semua, terutama kau anak muda, katanya Kembangwengi dengan suara bergetar. Bayu Ambar yang mendengar langsung melesat kembali ke arah jin wanita itu sambil melesatkan sebuah kesaktian dari sebelah mata kiri saya yang berwarna merah. Selarik sinar merah melesat keluar dari sana, berniat melumatkan tubuh jin sundal itu. Tapi secepat kilat, Nyi Kembangwengi memukulkan telapak tangan kirinya ke atas tanah. Seketika, tanah yang terkena pukulan telapak tangan jin itu hancur. Tanpa pikir panjang, Nyi Kembangwengi melesat masuk ke dalam tanah, tepat sesaat sebelum sinar merah milik Bayu Ambar menghantam tubuhnya. Kedua mata saya yang berselimut sinar putih dan merah menatap nanar ke arah tanah yang meledak akibat terkena kesaktian Bayu Ambar. Terasa sekali amarah dari sosok jin kembaran Jagatirta dalam batin saya karena telah gagal menghabisi Nyi Kembangwengi. Dengan pandangan masih nanar, saya mulai menoleh ke arah Sekar dan melesat turun ke arahnya. Sekar nampak kaget melihat kedua bola mata saya yang berbeda warna satu sama lain, lalu melangkah mundur dengan 10 kuku jarinya yang sudah memanjang. Tanda jin penjaga saya itu siap menyerang. Sepertinya kau tidak senang bertemu dengan saudara iparmu sendiri, Sekar Kencana, ucap Bayu Ambar ke arah Sekar. Kaukah itu Bayu Ambar? Tanya Sekar dengan tatapan menyelidik. Sebuah senyuman menyeringai tersungging dari wajah saya sambil menganggukkan kepala. Benar, Sekar Kencana, aku Bayu Ambar, saudara kembar sepertalian pusar dengan mendiang suamimu, Jagatirta, jawab Bayu Ambar dari lisan saya. Tiba-tiba saya merasakan aura kuat muncul dari arah belakang. Segera saya menoleh dan sedikit terkejut saat melihat seorang laki-laki tua berwajah bijak dengan baju gamis putih dan jenggot panjang berwarna sama sudah melayang di belakang. Sutadewa, ucap Bayu Ambar lirih melalui lisan saya, diiringi tatapan penuh dendam ke sosok kakek moyang saya, Ki Suta. Sejenak Ki Suta tersenyum senang meski wajahnya dipenuhi penyesalan saat melihat sosok Bayu Ambar yang sedang menguasai tubuh saya dengan setengah kesadaran. Ananda Bayu Ambar, putraku, lekaslah kau keluar dari raga anak itu, Nger, ucap Ki Suta dengan wajah memelas. Bayu Ambar yang menguasai setengah kesadaran memaksa saya untuk melayang mendekat 1 tombak ke hadapan Ki Suta. Dengan tatapan mata menyerot tajam, saya terus menatap sosok Ki Suta, orang yang sangat dibenci Bayu Ambar. Terasa sekali amarah mulai muncul di setengah jiwa saya. Akhirnya kau muncul, Sutadewa, tanpa mengeluarkan paksa jiwaku dari raga anak ini, ucap Bayu Ambar melalui lisan saya. Ki Suta nampak sedikit terkejut mendengar kalimat yang meluncur dari sukma anaknya. Untuk beberapa saat, lalu menatap wajah saya dengan penuh arti. Saya yang masih menguasai setengah alam bawah sadar mencoba berkomunikasi lewat batin ke arah Sekar untuk memintanya segera mencari Ayu dan membawanya pulang ke rumah dengan lebih dahulu merubah diri menjadi sosok saya. Ger, sudah cukuplah dendam yang selama ini kau pendam dalam hati atas ayahandamu ini. Berhenti! Jangan sebut kata ayahanda di hadapanku, kakek tua. Hubungan darah kita terputus ratusan tahun silam sejak kau meminta ibuku menceburkan diri ke dalam kawah, potong Bayu Ambar dengan suara keras. Ki Suta tampak menghela nafas panjang lalu merentangkan kedua tangannya. Ayahandamu ini memohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang aku perbuat padamu dan juga ibumu.
Lampiaskan dendam, Mungger. Bunuhlah aku dengan segala kesaktianmu. Jika itu bisa menebus segala kesalahanku, aku berjanji tidak akan melawan. Satu hal yang harus kau tahu, sampai saat ini aku masih sangat mencintaimu sebesar cintaku pada Jagatirta dan ibu, Mungger. Ucap Kisuta sambil memejamkan kedua matanya. Sesaat saya merasa Bayu Ambar mengulum senyum menyeringai dan mulai menyalurkan tenaga dalamnya di kedua tangan. Jangan coba-coba kau sakiti kakek moyangku, Bayu Ambar, bentak saya dalam hati sendiri. Bayu Ambar tidak membalas bentakan saya barusan, namun malah melompat tinggi. Satu tangan kanan saya dinaikkan sejajar dengan kepala, sementara telapak tangan kiri yang terbuka diluruskan ke depan oleh Bayu Ambar. Melihat sosok Kisuta sudah dengan pasrah akan menerima serangan raga saya yang dikuasai Bayu Ambar, saya memusatkan tenaga untuk mencoba menguasai raga kembali. Satu jengkal pukulan mengandung tenaga dalam tinggi akan mengenai jantung Kisuta. Sambil berteriak dalam batin, saya berusaha merebut kendali atas raga yang dikuasai Bayu Ambar dan berhasil. Saya berhasil membelokkan kepalan tangan ke arah atas hingga pukulan Bayu Ambar hanya mengenai udara kosong tepat di atas sorban Kisuta. "Baik, beraninya kau mencampuri urusanku, anak manusia," bentak Bayu Ambar setelah mengetahui saya berhasil menguasai raga kembali untuk beberapa saat. "Aku tidak akan membiarkan kau melukai kakek moyangku yang juga ayahmu, Bayu," balas saya. Melihat pengaruh Bayu Ambar sedikit mengendur, saya melesat ke belakang dan sengaja hendak menabrakkan diri sendiri ke sebuah pohon berukuran sedang. Tepat beberapa inci dari batang pohon yang siap menghantam punggung saya, Bayu Ambar kembali mengambil alih raga dan langsung memutar tubuh saya hingga tidak jadi menabrakkan diri dan malah menempel kuat dengan posisi kedua tangan dan kaki memegang batang pohon dari belakang. Jika ada manusia biasa yang melihat pertempuran saya merebutkan raga melawan Bayu Ambar, mungkin akan tertawa. Beberapa kali saya mencoba melukai diri sendiri dengan tujuan agar pengaruh Bayu Ambar lenyap. Namun di saat yang sama, saya berbalik menyelamatkan diri sendiri. Jelas sekali Bayu Ambar sangat tergantung dengan raga saya. Apabila saya terluka, maka otomatis dia juga akan merasakan hal yang sama. "Mau sampai kapan kita bermain-main seperti ini, Bayu?" tanya saya ke dalam batin sendiri dengan nafas tersengal-sengal. Sesaat saya sempat melihat Sekar yang sudah berhasil menemukan Ayu yang sedang digendongnya dengan wujud Sekar yang sudah menyerupai saya. Sementara sosok Bayu Barata nampak sudah berdiri di sebelah Sekar dengan wajah masih sangat pucat. "Lekas kau bawa pulang adikku ke rumah, Sekar," ucap saya lewat batin ke arah Sekar. Menyadari konsentrasi saya goyah untuk sesaat, Bayu Ambar kembali menguasai raga dan lagi-lagi melesat dengan cepat ke arah Kisuta yang masih berdiri dengan kedua mata terpejam dan tangan yang terrentang. Sebelum serangan Bayu Ambar berhasil mendarat dan melukai tubuh Kisuta, saya membanting diri ke atas tanah keras dalam hutan. Rasa sesak dan nyeri di dada langsung muncul dan membuat pandangan saya sedikit buram begitu tubuh saya menghantam tanah. "Sekali lagi aku tanya, sampai kapan kita akan saling merebut kendali atas raga yang jelas-jelas milikku, Bayu? Aku tidak akan membiarkan kau melukai kakek moyangku. Sekeras apapun kau mencoba, aku akan berusaha menggagalkannya," kata saya dalam batin sendiri. "Jadi ini balasanmu atas segala macam pertolonganku selama ini?" kata Bayu Ambar yang balik bertanya. "Pertolongan? Apa aku pernah meminta langsung bantuan darimu? Tidak pernah sama sekali. Aku tidak akan pernah meminta bantuan dari jin yang berusaha mengambil alih ragaku untuk membalas dendam," bantah saya sambil berdiri dan menatap tajam ke arah Kisuta. "Kau lihat laki-laki tua di sana? Beliau sedang berdiri dengan pasrah untuk menerima seranganmu, Bayu. Aku tahu Kisuta berbuat salah. Setiap makhluk pasti melakukan kesalahan. Tapi dengan ucapan maafnya tadi, seharusnya bisa meredam api dendammu, Bayu Ambar. Meski kau berusaha menolak untuk mengakuinya sebagai ayahandamu, tetap saja darah Kisuta sampai saat ini ikut mengalir bersama darahmu," ucap saya panjang lebar berusaha membuka mata hati Bayu Ambar. Sesaat pandangan saya dibuat tertunduk oleh Bayu Ambar. Saya bisa bernafas lega untuk beberapa saat karena mengira Bayu Ambar menerima apa yang barusan sudah saya ucapkan. Kedua mata saya pun berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Tapi saya salah. Tiba-tiba kedua pandangan saya dengan cepat berubah. Kali ini bola mata saya yang kanan dan kiri sama-sama berwarna merah. Ini sebuah pertanda jika sosok Bayu Ambar sudah menguasai seutuhnya jiwa saya. Dalam batin, saya merasa langsung terikat dengan rantai hitam dan besar yang menggulung diri dari mata kaki sampai batas leher.
Saya hanya bisa melihat dan mendengar deru nafas saya sendiri yang mulai semakin cepat, tanpa bisa mencoba mengambil alih kembali raga saya. Lisan saya pun seakan ikut terbungkam oleh kuatnya pengaruh Bayu Ambar. Sesaat, saya merasa Bayu Ambar menggerakkan raga saya untuk melesat ke arah depan, persisnya ke arah Kisuta yang masih dalam posisi semula, pasrah dan menyerah. "Kau lihat anak manusia, bagaimana aku akan menghabisi kakek moyangmu dengan kedua tanganmu sendiri, dengan disaksikan mata kepalamu." Ucapan Bayu Ambar terdengar dan seketika membuat dada saya terasa pedih. Bukan karena terluka, namun karena merasa tidak mampu membela atau melindungi Kisuta. Sebuah pukulan tangan saya yang sudah seutuhnya dikuasai Bayu Ambar terdengar keras menghantam dada ayahandanya sendiri dan menghempaskan sosok Kisuta puluhan tombak ke belakang hingga menabrak beberapa batang pohon besar sampai roboh. Dengan kedua kaki menapak di atas tanah, saya melangkah mendekati sosok Kisuta yang nampak sedang terbatuk-batuk dan mencoba bangkit dari rimbunan daun dan ranting yang menutupi tubuhnya. Melihat kedatangan saya dengan kedua mata sudah berubah semerah biji saga, Kisuta nampak terkejut, lalu menyunggingkan senyuman bijaknya yang khas. "Rupanya kau sudah menguasai raga anak itu seutuhnya, Ger. Baiklah, aku siap meregang nyawa di tanganmu. Namun sebelumnya, aku ingin kau berjanji lebih dahulu." Ucapan Kisuta terhenti seiring rasa mual yang menusuk isi. Segumpal darah hitam termuntahkan dari mulut Kisuta yang langsung jatuh setengah berlutut. Kedua mata saya nampak membesar melihat sosok kakek moyang saya tersebut sudah terluka cukup parah dari pukulan Bayu Ambar. Tapi tak sedikit pun saya merasakan iba yang muncul dari tatapan tajam mata saya yang sudah dikuasai saudara kembar sepertalian pusar jagat tirta itu. "Cepat katakan permintaan terakhirmu, kakek tua!" teriak Bayu Ambar. Kisuta nampak sedikit terhuyung-huyung lalu bangkit kembali sesudah mengatur nafasnya. Dengan tatapan penuh arti, ia kembali menatap Bayu Ambar yang sudah menguasai raga saya seutuhnya. "Aku minta kau lepaskan raga pemuda itu setelah dendammu terbalas dengan kematianku. Aku ikhlas jika harus mati di tanganmu, Ger," ucap Kisuta dengan tatapan lemah. Sejenak Bayu Ambar mengulum senyum di wajah saya, lalu menggelengkan kepala beberapa kali. "Sepertinya aku tidak bisa meluluskan permintaanmu, kakek tua. Aku senang dengan pemuda ini, bukan saja karena hal itu, melainkan aku memang sudah menyatu dengan raganya. Jadi yang bisa memisahkan aku dengan pemuda ini hanya kematian, seperti yang akan segera kau alami," jawab Bayu Ambar sambil merentangkan kedua telapak tangannya. Saya melihat sendiri bagaimana kedua telapak tangan saya diselimuti cahaya putih sangat terang. Lagi-lagi saya merasakan perih teramat sangat di batin saya karena mengetahui Bayu Ambar akan menyerang Kisuta menggunakan ajian tapak jagat yang tenaganya meningkat 10 kali lipat. Sesaat saya kembali menatap sosok kakek moyang yang selama ini sudah mengenalkan saya dengan kehidupan alam gaib. Sosok yang sangat bijak itu nampak sudah memejamkan kedua matanya dengan posisi dua tangan terantang ke atas. Sekelumit senyuman manis tersungging dari wajahnya yang penuh wibawa, meski jejak darah hitam menghiasi bawah bibirnya. Saya hanya bisa berteriak tanpa bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Kisuta, melindungi sosok yang beberapa kali pernah turun tangan langsung untuk keselamatan saya. Sungguh ironis sekali mengetahui Kisuta akan segera meregang nyawa di tangan saya yang sudah dikuasai Bayu Ambar. Beberapa kali saya mencoba memanggil Jagatirta, namun batin dan lisan saya seakan terkunci oleh kuatnya pengaruh Bayu Ambar. Kedua mata saya melihat diri ini melesat ke arah Kisuta dengan dua telapak tangan sudah terisi ajian tapak jagat. "Mati kau!" teriak Bayu Ambar dari mulut saya seiring dua telapak tangan saya yang sudah berada tepat di hadapan Kisuta. Tiba-tiba Bayu Ambar membelokkan telapak tangan saya ke arah dua buah pohon seukuran dua pelukan tangan yang ada di belakang Kisuta. Suara robohnya dua pohon besar terdengar nyaring seiring tubuh saya yang langsung setengah berlutut di atas tanah. Saya merasakan kedua mata mulai perih dan tanpa terasa dua air mata menetes di pipi. Tunggu, ini bukan air mata saya. Dua tetes air mata itu mengalir dari perasaan Bayu Ambar. Beberapa saat saya merasakan ikatan rantai yang menjerat batin saya dari ujung mata kaki hingga batas leher terlepas dengan sendirinya. Ini bertanda Bayu Ambar tidak lagi mencoba menguasai raga saya. Pandangan mata saya pun berangsur-angsur berubah memutih, tanpa ada sebelahnya yang memerah. Sebenarnya saya bisa langsung menguasai raga kembali,
sebab Bayu Ambar sengaja mengendurkan pengaruhnya. Namun, saya memutuskan untuk memberi waktu lebih banyak kepada Bayu Ambar karena ingin tahu mengapa dia tidak jadi menghabisi nyawa Kisuta dan mengapa 2 tetes air mata lagi-lagi mengalir keluar dari kedua kelopak mata saya. "Kenapa kau urung membunuhku, Nger?" tanya Kisuta dengan suara lembut dari arah belakang. Bayu Ambar yang masih menguasai raga saya berdiri perlahan lalu berbalik menghadap sosok kakek tua bersorban putih tersebut. Sesaat Bayu Ambar menyeka air mata yang masih mengalir dari kedua mata saya dengan menggunakan tangan kiri. "Kenapa kau tidak melawanku?" tanya Bayu Ambar lewat lisan saya dengan nada suara bergetar sambil menatap wajah ayahnya lekat-lekat. Kisuta mengulum senyum kembali lalu mulai melangkah mendekati saya dengan jiwa masih dikuasai Bayu Ambar. Kemudian jin berusia ratusan tahun itu memegang bahu saya, tapi langsung ditepis oleh Bayu Ambar menggunakan tangan kanan saya. "Jangan sentuh, aku mohon," pinta Bayu Ambar lewat lisan saya. "Aku tidak akan bertempur melawan anakku sendiri, Nger," jawab Kisuta dengan nada suara bijak. "Jika kau anggap aku anak, mengapa kau buang aku bersama ibunda ke gerbang kerajaan jin kakekku dalam kawah?" kata Bayu Ambar sambil mendorong tubuh Kisuta ke belakang. Beberapa tetes air mata kembali mengalir di mata saya akibat luapan emosi Bayu Ambar antara sedih dan amarah yang menjadi satu. "Kau tidak akan mengerti dengan segala peristiwa yang kuhadapi selama aku masih mempertahankan ibumu, Nger. Aku tahu kesalahanku paling utama adalah karena aku tidak mencoba mempertahankan kalian. Aku minta maaf sekali lagi kepadamu, Nger. Aku sebenarnya sangat-sangat mencintaimu dan ibumu, Nger." "Dusta! Jika kau benar mencintai kami, mengapa tidak berusaha mencari tahu keberadaan kami? Setidaknya mengetahui keadaan diriku," bentak Bayu Ambar sambil mengarahkan telapak tangan saya yang sudah diselimuti sinar hitam persis di samping Kisuta. Selarik sinar hitam berukuran sebesar jari kelingking melesat secepat kilat dari pusat telapak tangan ke arah puluhan pohon yang berbaris 3 tombak dari tempat kakek moyang saya berdiri dan menembus langsung tepat di tengah batang besar pohon-pohon tersebut. Kedua mata Kisuta terlihat membesar, manakala melihat kesaktian yang nampak kecil namun berakibat fatal dari putranya barusan. Kepulan asap hitam muncul dari tiap lubang kecil dari tengah-tengah batang pohon, seiring deru nafas saya yang terdengar memburu kembali, pertanda luapan emosi masih bergejolak. "Kau tidak merasakan bagaimana aku melewati hidup tanpa kasih sayang seorang ayahanda. Saat anak jin lain bisa menerima kasih sayang penuh dari orang tuanya, aku hanya bisa menelan ludah. Saat kerabatku menghina sosok ayahandaku yang hanya manusia biasa, aku cuma bisa mengepalkan tangan. Dan saat ibunda yang terpasung menangis karena rindu akan saudaraku Jagatirta, aku hanya mampu berteriak dan membunuh jin-jin pemberontak dari kerajaan kakek. Kau sungguh tidak tahu akan pedihnya hidup yang aku jalani," ucap Bayu Ambar dengan kedua mata saya yang terus dibanjiri air mata. Seketika Kisuta memeluk raga saya yang masih dikuasai putranya Bayu Ambar. Sukma Bayu Ambar sendiri mencoba membuat raga saya meronta, namun pelukan kakek moyang saya tersebut terasa sangat kuat hingga akhirnya Bayu Ambar hanya bisa menangis histeris lewat raga saya yang masih berada dalam pelukan Kisuta. "Menangislah, Nger. Seorang laki-laki juga punya hak untuk menangis. Jangan kau paksakan diri untuk melawan pahitnya takdir dengan kerasnya hati," ucap Kisuta sambil membelai kepala saya yang masih dikuasai Bayu Ambar. "Aku hanya ingin melihatmu, ayahanda. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat membenci sekaligus merindukan sosok wibawamu seperti yang sering didongengkan ibu saat aku menemaninya dalam pasungan," balas Bayu Ambar lewat lisan saya dengan diselingi isak tangis. Mendadak Kisuta melepas pelukannya dengan cepat lalu kembali memuntahkan segumpal darah hitam dari mulutnya. Dengan cepat kedua tangan saya yang masih dikuasai Bayu Ambar mendudukkan sosok yang sebenarnya sangat ia cintai selama ini. Selama sekian detik Bayu Ambar menyalurkan tenaga dalamnya di punggung ayahnya dengan duduk bersila di belakang Kisuta. Lambat laun sosok Kisuta kembali terlihat segar, tidak lagi pucat. Pertanda luka dalam yang ia derita sudah hampir terobati seluruhnya. "Terima kasih, Ananda Bayu Ambar," ucap Kisuta yang sudah berdiri dan mengangkat bahu saya untuk ikut berdiri bersamanya. Tanpa menjawab ucapan terima kasih Kisuta,
Bayu Ambar langsung memeluk ayahandanya tersebut. "Maafkan aku, Ayahanda. Aku sudah melukaimu," kata Bayu Ambar lewat lisan saya. Perlahan saya merasakan bahu kiri mulai basah karena terkena tetesan air mata Kisuta. Seiring menghangatnya perasaan Bayu Ambar, tiba-tiba sekelebat bayangan putih tertangkap oleh pandangan mata saya melesat turun di belakang Kisuta. Tatapan Bayu Ambar lewat kedua mata saya terus menyorot tajam ke arah bayangan putih tersebut yang lambat laun membentuk sosok seseorang. "Jagatirta," ucap Bayu Ambar melalui lisan saya. Seketika Bayu Ambar melepaskan raga saya dari pelukan Kisuta dan terus menatap ke sosok pemuda dengan wajah dan postur tubuh bak pinang dibelah dua dengan dirinya dan saya sendiri. Sementara Kisuta membalikkan tubuh dan sedikit terkejut melihat sosok putranya yang lain sudah berada di belakang. Sosok pemuda yang ketampanannya sempat membuat para raja dan pangeran dari kerajaan lain iri di masa silam nampak gagah berdiri dengan pakaian khas putra bangsawan dan mulai berjalan mendekat dengan senyuman manis yang tersungging dari wajahnya. Kisuta terlihat tersenyum sumringah lalu mulai berjalan menyongsong kedatangan putranya. Tapi untuk beberapa saat langkah beliau terhenti lalu kembali menoleh ke arah Bayu Ambar yang masih berada di raga saya. "Sudah saatnya kau bertemu langsung dengan saudara kembar sepertalian pusar denganmu, Ananda Bayu Ambar," ucap Kisuta seraya tersenyum manis ke arah saya. Bayu Ambar yang sengaja masih saya berikan waktu untuk menguasai raga saya membalas senyuman Kisuta sambil menganggukkan kepala lalu ikut berjalan menyongsong saudara seayah seibunya. "Assalamualaikum, Ayahanda," sapa Jagatirta seraya menarik tangan kanan Kisuta dan menciumnya penuh hormat. "Waalaikumsalam, Ananda Jagatirta," balas kakek moyang saya tersebut lalu memeluk erat sosok putranya. Beberapa saat Bayu Ambar yang masih menguasai raga saya merasa kaku akan tingkah laku kedua orang yang mempunyai hubungan darah langsung dengannya. Terlebih ini saat pertama kali ia melihat sosok saudara kembarnya yang memang selama ini sangat ia rindukan. "Hei anak manusia, ambil alih kembali ragamu sekarang juga," perintah Bayu Ambar yang terdengar dalam batin saya. Sesaat saya tertawa mendengar permintaan aneh sosok jin yang masih menguasai raga ini. Lalu mulai timbullah keisengan saya ke Bayu Ambar karena dengan mudahnya ia meminta saya mengambil alih kuasa atas raga kembali hanya karena merasa kikuk. Padahal sebelumnya sosok jin tersebut mati-matian ingin menguasai raga saya. "Hei Bayu Ambar, aku punya nama, Imam Al-Fatah. Jangan hanya memanggilku dengan sebutan anak manusia atau anak Adam. Cukup panggil aku Imam aja," jawab saya sekenanya lewat batin. "Ananda Jagatirta, temui saudara kembar sepertalian pusarmu, Bayu Ambar. Maafkan Ayahanda tidak menceritakan perihal keberadaannya selama ini kepadamu," kata Kisuta dengan wajah penuh penyesalan. Sejenak Jagatirta menunjukkan wajah terkejut lalu melirik ke arah saya sambil menajamkan pandangannya. Sebuah ilmu tembus pandang tingkat tinggi terasa digunakan Jagatirta ke arah saya, seperti memastikan adanya sosok sukma lain dalam diri saya. Kisuta yang melihat tingkah anak sulungnya itu sedikit ragu, mulai menceritakan segala hal yang terjadi terkait sosok Bayu Ambar tanpa ada sedikit pun yang beliau tutupi. "Jadi, aku mempunyai saudara kembar sepertalian pusar Ayahanda?" tanya Jagatirta. Bayu Ambar yang sesaat melirik ragu ke arah ayahnya perlahan mengulurkan tangan kanan saya ke hadapan Jagatirta setelah melihat anggukan kepala Kisuta. Untuk beberapa saat, sosok yang bagai pinang dibelah dua dengan saya dan Bayu Ambar itu menatap wajah saya dalam-dalam. Bayu Ambar yang masih mengulurkan tangan kanan saya mencoba menyunggingkan seulas senyuman. Tak dinyana, Jagatirta menepis uluran tangan kanan saya dan memeluk tubuh ini sangat erat. Untuk beberapa lama, kedua saudara kembar sepertalian pusar tersebut larut dalam suasana penuh haru. Bayu Ambar membalas pelukan saudaranya Jagatirta jauh lebih erat sambil kembali menitikkan air mata. "Adinda Bayu Ambar," ucap Jagatirta sambil memegang kedua pipi saya dan kembali memandang lekat-lekat wajah ini. "Kakanda Jagatirta, akhirnya aku bisa secara langsung menemui bahkan memelukmu," jawab Bayu Ambar lewat lisan saya dengan suara bergetar. "Kau yang selama aku hidup selalu hadir dalam mimpiku, Adinda Bayu Ambar. Tak disangka
sosok dirimu adalah nyata, bukan hanya bunga tidur. Aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kuucapkan sebagai ungkapan rasa sukacita ini, Adinda Bayu," kata Jagatirta yang mulai menitikkan air mata. Sosok Kisuta nampak tersenyum bahagia mendapati kedua putra kandungnya yang selama ratusan tahun telah berpisah itu kembali bertemu satu sama lain, meski Bayu Ambar harus menggunakan raga saya. Kakek moyang saya tersebut terlihat melangkahkan kaki ke arah kami. "Ayahanda, aku mempunyai saudara kembar," ucap Jagatirta sambil menoleh ke arah Kisuta dengan kedua mata masih basah namun tersenyum senang. Kisuta sendiri mengangguk satu kali lalu melingkarkan kedua lengannya ke bahu Jagatirta dan saya yang masih dikuasai Bayu Ambar. Sesaat saya merasa sangat lega begitu melihat ketiga sosok yang seharusnya bertempur itu sedang saling berpelukan. Jelas sekali kebahagiaan terlukis dari wajah mereka masing-masing. Tiba-tiba tubuh saya terasa lemas seperti kehilangan tenaga dan merosot jatuh ke bawah. Jagatirta yang melihat segera memegang lengan saya dan memapahnya ke sebuah pohon besar bersama Kisuta. Dari dalam batin, saya pun sama merasakan rasa lelah teramat sangat hingga membuat pandangan saya terasa buram. "Maafkan aku, Kanda, Ayahanda. Aku tidak bisa berlama-lama menggunakan raga pemuda ini. Auranya semakin melemah seiring auraku yang semakin menguat," kata Bayu Ambar sambil menatap wajah Kisuta dan Jagatirta secara bersamaan. "Mengapa kau tidak keluar dari raga imam dan mewujudkan sosokmu seperti kami, Adinda Bayu?" tanya Jagatirta penasaran. "Ini akibat sumpahku yang akan selalu mendiami sisi gelap jiwa imam, Kanda. Hanya ada satu ajian di kitab langit yang bisa membatalkan sumpahku," jawab Bayu Ambar lewat lisan saya yang terdengar seperti berbisik. Jagatirta nampak sedikit terkejut dan menoleh ke arah ayahnya, seperti meminta pendapat dari sosok yang sangat ia hormati tersebut. "Kitab langit saat ini sudah disimpan oleh sosok jin terpilih. Justru tugas imam dan ketiga saudaranya harus melindungi kitab tersebut dari incaran Raja Tungga," ucap Kisuta sambil menatap dalam-dalam wajah Jagatirta. "Sudahlah, Kanda Jagatirta, aku pasti akan muncul kembali di raga pemuda ini saat keadaannya terancam. Yang penting sekarang aku merasa sangat bahagia karena dapat bertemu dengan kalian, Kanda, Ayahanda," kata Bayu Ambar diiringi senyuman manis, lalu mulai memejamkan kedua mata saya. Seketika pengaruh Bayu Ambar hilang dari raga saya dan kembali bersemayam dalam batin. Sejenak saya sempat mendengar bisikannya yang mengucapkan terima kasih lewat batin seiring kedua mata saya mulai terbuka kembali. Dengan bantuan Kisuta, saya kembali ke rumah sesudah lebih dahulu beliau meminta Sekar yang berada dalam kamar untuk merubah wujudnya yang masih menjelma menjadi sosok saya. Semua Kisuta lakukan agar ibu tidak curiga akan kedatangan versi asli saya ke rumah. "Bagaimana keadaan adikku, Sekar?" tanya saya setelah Kisuta kembali ke asalnya. Sekar untuk sesaat mengulum senyuman manis dan melayang menghampiri, lalu duduk di tepi ranjang di sebelah saya yang masih merasakan lelah. "Ayu sehat, Kang Mas. Tapi maaf, aku sedikit menggunakan ajian putar angin ke adik dan ibumu karena adikmu sempat meracau akibat pengaruh ilmu gendam miliknya Kembang Wengi," jawab Sekar dengan wajah sedikit khawatir akan reaksi balasan dari saya. Saya mengangguk sekali sambil menggemeratakan geraham karena merasa terjebak oleh ilmu Malih Sukmaraga milik jin jahat tersebut. Perlahan saya sibak baju yang saya kenakan dan melihat jejak luka tusuk di dada kanan yang sudah dipulihkan oleh Kisuta hingga tersisa sedikit titik hitam saja di sana. "Aku bersumpah akan melenyapkannya Kembang Wengi dengan tanganku sendiri," ucap saya sambil menatap tajam ke arah Sekar. "Sudahlah, Kang Mas, aku yakin jin Pramuria itu saat ini sedang terluka parah karena serangan Bayu Ambar melalui ragamu," ucap Sekar seraya mengusap bahu saya. Saya melempar pandangan ke arah pintu kamar sesaat, lalu mulai berdiri. Tapi tiba-tiba kedua lutut saya terasa sangat lemah. Hampir saja saya terjatuh berlutut di atas lantai kamar depan pintu jika tidak segera ditangkap oleh Sekar. "Ada apa denganmu, Kang Mas?" tanya Sekar dengan wajah cemas. "Entahlah, Sekar, sejak aku membiarkan Bayu Ambar menguasai raga tanpa berusaha menahannya, sejak itu pula tenagaku terasa sangat terkuras," jawab saya saat sudah kembali duduk di atas tepian ranjang. Sekar sendiri nampak terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu dengan menatap kosong ke arah poster. "Setauku, raga seorang manusia memang tidak boleh dikuasai makhluk gaib dalam waktu lama, Kang Mas.
Tapi sebagai seorang yang mempunyai kesaktian sepertimu, seharusnya tenagamu tidak sampai terkuras oleh kemunculan Bayu Ambar, jawab Sekar sambil sesekali melirik ke arah saya. Ucapan Sekar barusan memang patut dibenarkan. Seharusnya tenaga saya tidak habis karena pengaruh Bayu Ambar. Pasti ada sebab lain yang membuat tubuh saya terasa sangat lemas. Sebaiknya kau bersemedi sejenak untuk menyelaraskan sukma dan ragamu, Kang Mas. Saran Sekar yang saya sambut langsung dengan anggukan kepala. Sambil duduk bersila di atas ranjang, saya mulai menumpuk kedua telapak tangan di atas lutut dan memejamkan kedua mata. Nafas yang terasa sedikit berat perlahan mulai teratur selaras dengan denyut jantung dan aliran darah di sekujur tubuh. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dalam pandangan mata saya yang gelap karena terpejam dalam semedi. Cahaya terang tersebut perlahan-lahan berganti menjadi sebuah tampilan yang terasa sangat nyata, di mana saya sedang berdiri di tengah-tengah suatu tempat yang dipenuhi oleh ratusan sosok jin yang terluka dengan kondisi yang memprihatinkan. Suatu tempat di mana sebuah pertempuran gaib nan dahsyat sepertinya baru saja usai. Pandangan mata saya mengelilingi tiap penjuru tempat yang dipenuhi cacaran darah hitam dan ratusan anggota tubuh seperti telinga, tangan, kaki, serta kepala yang berserakan di atas tanah padas karena terpisah dari raganya. Sesaat saya merasakan sensasi rasa mual akibat mencium aroma busuk yang mengelilingi tempat ini. Puluhan suara mengerang kesakitan dan meminta tolong memenuhi gendang telinga saya saat mulai berjalan melewati tiap sosok yang menatap dengan tatapan memelas meminta pertolongan. "Selamat datang anak muda," ucap seseorang yang terdengar jelas di telinga dan membuat saya seketika menoleh ke belakang. "Raden Dwipa," ucap saya begitu menyadari siapa gerangan sosok yang barusan berucap. Seorang laki-laki bermahkota biru nampak berdiri gagah dengan baju khas kerajaan sambil tersenyum ke arah saya. Dua ujung jubah berwarna keemasan yang terikat di kedua bahu terlihat bergerak-gerak tersibak oleh hembusan angin yang membawa aroma busuk menyengat. "Cukup lama aku tidak menjumpaimu anak muda," kata sosok jin penguasa Pulau Tidung yang bersahabat dengan Jagatirta. Saya tersenyum mendengar kalimatnya barusan, terlebih saat Raden Dwipa menepuk-nepuk bahu saya beberapa kali, lalu berjalan dan berdiri di sebelah saya sambil menatap nanar keratusan jin yang sedang terluka. "Maaf Raden, jika aku boleh bertanya, di manakah gerangan aku berada saat ini? Mengapa banyak sekali jin yang terluka, seperti sebuah pertempuran gaib sudah terjadi di sini?" Tanya saya yang memang sudah dari tadi merasakan keanehan saat tiba-tiba berpindah ke tempat ini, berharap sosok penguasa Pulau Tidung itu bisa memberikan jawaban atau setidaknya sebuah petunjuk. Sesaat Raden Dwipa menoleh ke arah saya dengan tatapan yang tidak bisa saya mengartikan maksudnya, dan akhirnya hanya bisa menunduk karena segan. "Saat ini kau berada di gunung tempat sosok jin penyimpan kitab langit berada anak muda," jawab Raden Dwipa yang sudah kembali menatap ke arah depan. "Ki Purwagalih?" tanya saya penasaran. "Benar, ilmu pemberianku secara sengaja menunjukkan kesaktiannya kepadamu yang sekarang sedang bersemedi di dalam kamar," jawab Raden Dwipa. Saya yang sedikit tidak mengerti menatap sosok tersebut sambil mengerutkan dahi. "Masa yang sedang kau lihat saat ini adalah masa 2 hari ke depan, di mana pertempuran kita melawan Raja Tungga dan pasukannya telah berhasil kita menangkan," ucap sosok berwajah tampan dan penuh wibawa tersebut yang membuat saya sedikit terkejut. "Jadi, aku sudah menggunakan ilmu pemberianmu, Raden?" tanya saya guna mempertegas kalimat Raden Dwipa. Sosok penguasa Pulau Tidung tersebut untuk beberapa saat tertawa mendengar pertanyaan saya barusan, lalu menatap saya dengan sedikit tajam. Saya yang tidak percaya akan maksud tertawa dan tatapannya itu hanya menggaruk-garuk kepala. "Sableng kue cah bagus, bukan kau yang menggunakan ilmuku, tapi kesaktian itu sendiri yang menunjukkan karomahnya. Pasang telingamu baik-baik saat aku bicara," ucap Raden Dwipa setengah membentak. Saya yang mendengar umpatannya merasa sedikit gentar. Baru kali ini Raden Dwipa membentak meski tidak sampai membelalakkan kedua matanya. Lalu di mana pihak kita berada saat ini, Raden?" tanya saya yang memang tidak melihat sosok lain yang saya kenal berada di tempat ini, kecuali penguasa Pulau Tidung tersebut. Sesaat Raden Dwipa terdiam dengan tatapan kosong memandang puluhan jin yang sedang merintih kesakitan beberapa tombak di hadapan kami. Dari gelagatnya, Raden Dwipa seperti sedang memikirkan sesuatu yang cukup berat. "Ada apa, Raden? Sepertinya ada yang sedang kau pikirkan.
Apakah ada sosok yang terluka dari pihak kita? Apa ketiga saudaraku baik-baik saja, Raden? Ucap saya memberondong Raden Dwipa dengan banyak pertanyaan, karena penasaran ada sesuatu yang sedang disembunyikan sosok tersebut. Raden Dwipa sendiri menoleh dan menatap saya dengan pandangan aneh. Jelas sekali memang ada yang ditutupi beliau dari saya. Raden, mohon maaf, aku harus tahu apa yang saat ini sedang kau tutupi. Aku mohon bawa aku ke tempat semua pasukan kita berada sekarang juga, kata saya sedikit memaksa, karena mulai merasakan sejumput perasaan tidak enak dalam batin. Sosok penguasa salah satu pulau di deretan Kepulauan Seribu itu nampak menghela nafas panjang, lalu menggunakan kepalanya dan melirik ke arah saya. Baiklah, tapi siapkan hatimu lebih dahulu sebelum mengetahui apa yang akan segera kau lihat, anak muda, ucap Raden Dwipa, dan langsung saya balas dengan anggukan kepala. Sementara dalam hati, perasaan tidak enak terus bergelayut. Beberapa waktu, Raden Dwipa memejamkan kedua indera penglihatannya sambil melingkarkan kedua tangan di atas dada. Lalu telapak tangannya yang terbuka diulurkan ke depan dan membuat gerakan seperti sedang membuka sebuah tabir gaib. Seiring telapak tangan sosok tersebut bergerak ke kanan, di depan saya mulai terpampang sebuah pemandangan sekerumunan orang berwajah penuh duka yang sedang duduk mengelilingi sesosok tubuh berbalut kain batik panjang dengan wajah ditutupi selendang berwarna putih yang terbujur kaku dalam ruang tamu rumah saya. Ibu yang nampak sedang memangku Ayu dan ditenangkan oleh Tante Septi masih terus mengucurkan air mata. Ada juga Rio dan ketiga sahabat baik saya yang sedang mengaji, meski terlihat sesekali menyeka air mata mereka. Sementara Binar yang kedua matanya nampak sembab sedang menyandarkan kepalanya di bahu Bimo. Beberapa saat saya melirik ke arah Raden Dwipa yang saya sangka sedang menggunakan kesaktiannya dengan berbeda, di mana beliau malah menunjukkan kilasan masa lalu saat ayah saya berpulang. Tapi tunggu, sepertinya kilasan peristiwa itu bukan masa lalu. Saat ayah meninggal tidak ada Binar karena gadis itu mungkin masih koma. Tapi saya ingat betul akan sosoknya yang memang tidak ada di saat itu. Lagi pula, saya tidak melihat sosok saya di antara mereka semua. Seharusnya saya berada di sana dan menangis bersama ibu juga Ayu. Saya sejenak mengerutkan dahi karena bingung saat menyadari bahwa suasana yang sedang saya saksikan tersebut ternyata jauh berbeda dengan suasana di mana ayah meninggal. Hingga akhirnya sosok Anggi muncul dari dalam kamar saya sambil dipapah oleh Suluh dan juga Rido, lalu duduk di dekat wajah yang terbujur kaku dan ditutupi selendang putih. Jantung saya terasa berhenti berdetak saat Anggi menyibak selendang putih yang menutupi wajah seseorang yang ada di bawahnya sambil terus menitikkan air mata. Seketika lutut saya terasa seperti kehilangan tenaga untuk menyangga tubuh, hingga membuat saya langsung jatuh berlutut begitu melihat wajah di balik selendang putih tersebut adalah wajah saya sendiri. Itu aku, Raden? Tanya saya dengan suara bergetar. Kedua mata menatap nanar ke arah sosok yang saat ini sedang terbujur kaku dibalut kain batik panjang. Beberapa kali saya menoleh ke arah Raden Dwipa, meminta penjelasan dari beliau akan maksudnya menunjukkan kilasan masa depan seperti ini. Tapi sosok jin tersebut malah menundukkan wajahnya. Bibir saya mulai bergetar disusul semakin perihnya kedua indera penglihatan. Tanpa sadar, dua tetes air mata mengalir dari kedua pelupuk mata dan jatuh tepat di atas kedua punggung tangan. Seiring hancurnya hati melihat Anggi dan ibu sama-sama sedang menciumi pipi saya dari kiri dan kanan. Tiba-tiba, pemandangan masa depan yang ditampilkan Raden Dwipa di hadapan kami berubah gelap seketika. Wajah saya langsung tertunduk dengan kedua mata yang masih basah terpejam. Entah apa yang saat ini saya rasakan selain rasa hancur dan remuk dalam hati setelah melihat sebuah kilasan peristiwa masa depan yang akan segera berlaku atas diri saya. Perlahan, bahu saya terasa dipegang oleh seseorang yang saya yakini adalah Raden Dwipa. Saya segera membuka mata dan menyeka jejak basah air mata pada kedua indera penglihatan saya tersebut, lalu mencoba memaksakan dua lutut untuk menyanggah kembali tubuh yang mulai berdiri. Satu tarikan nafas dalam-dalam saya ambil untuk menenangkan hati, meski saya yakin tidak akan berhasil. Pandangan saya menatap kosong ke arah puluhan jin yang saat ini sedang terluka parah beberapa tombak di depan kami berdiri. Maafkan aku telah menunjukkan semua kepadamu, anak muda, ucap Raden Dwipa yang berada di sebelah saya. Kepala saya mengangguk perlahan,
lalu menoleh ke arah jin penguasa pulau itu untuk beberapa saat. Kemudian menundukkan wajah dengan perasaan hancur yang masih menyelimuti batin. Beberapa kali kepala saya menggeleng seakan menolak untuk percaya pada apa yang saya lihat barusan. "Jadi, aku akan mati di pertempuran nanti, Raden?" tanya saya dengan kedua mata masih memandang ke bawah. Sosok yang saya tanya barusan terdengar menarik nafas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Sebuah tepukan hangat terasa diberikan Raden Dwipa. "Jika melihat kilasan masa depan tadi, maka kau tidak perlu lagi menanyakan hal tersebut, anak muda. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan kesaktianku saat melihat masa depanmu," jawab Raden Dwipa yang membuat rasa penasaran saya muncul seketika.